Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Saya beri judul Sunat. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Paulus melihat ada dua jenis manusia di dalam dunia ini. Yang pertama, manusia daging, ya, manusia yang hidup menurut daging. Dan yang kedua adalah manusia roh, manusia yang dipenuhi dengan roh Allah, roh Tuhan. Manusia daging adalah manusia yang diperbudak atau dikuasai oleh dosa, ya. Jadi Roma 3 ayat 23 katakan semua manusia telah berbuat dosa. Dosa yang kita buat membuat kehidupan kita, perilaku kita, bahkan karakter kita menjadi jahat, ya. Dan pada akhirnya upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Artinya seluruh manusia yang telah berbuat dosa pada akhirnya kita akan menuju hukuman kekal atau neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat Paulus melihat adanya manusia roh, manusia yang dipenuhi dengan roh Allah, ya. Dalam pengertian bahwa manusia seperti ini sama seperti manusia daging, tetapi yang membedakannya adalah dia tidak diperbudak lagi oleh dosa. Jadi manusia roh ini manusia yang merdeka oleh dosa. Dapatkah dia berbuat dosa? Manusia roh ini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, bisa berbuat dosa. Tetapi yang membedakan dengan manusia daging, dia tidak diperbudak oleh dosa. Oleh karena Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupannya, dia sanggup untuk mengatakan dosa, dia sanggup mengatakan tidak terhadap dosa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi dia tidak diperbudak oleh dosa. Dia tidak memikirkan dosa, tetapi yang hidupnya adalah sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa yang dipikirkannya, fokusnya pada rencana Allah yang ada di dalam kehidupannya. Itu adalah manusia roh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi manusia roh? Ya. Kita buka Roma 6 ayat 3 sampai 6. Roma 6 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang disunat, ya. Orang Yahudi disunat, orang Islam juga disunat, bahkan orang-orang purbakala dulu juga
juga disunat. Ya, ini satu tradisi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, apa meaning atau arti dari sunat itu sendiri? Ya, pengertian umum dari sunat adalah satu tanda penyerahan diri, pengorbanan. Untuk apa? Untuk dia menjadi milik Allah. Ya, orang harus disunat sebagai bukti, tanda atau pengorbanan bahwa dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia adalah milik Allah. Itu artinya sunat. Ya. Kenapa kok sunat bisa membuat dia menjadi milik Allah? Itu iman orang tersebut. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengkritik atau menyanggah iman seseorang. Kalau ada orang yang mengatakan bumi itu datar, ya terserah orang itu saja. Itu iman orang tersebut. Kita mengatakan bumi itu bundar, tapi orang lain mengatakan bumi itu datar. Terserah orang yang berpendapat demikian, karena itu iman dia, karena itu percayanya dia. Demikian juga ketika kita menjadi manusia roh, Bapak Ibu, caranya adalah dengan dibaptis setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Baptisan yang kita alami, ya, yang kita lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita adalah menjadi milik Allah, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan dan Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika kita diselam, baptisan selam, Bapak Ibu, sama seperti dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Manusia lama kita mati ketika kita diselam. Lalu kemudian sama seperti Tuhan Yesus bangkit, kita dibangkitkan setelah dari selam, kita diangkat dari air. Ini mendandakan adanya kebangkitan di dalam kehidupan kita. Sama juga seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita bangkit, ya Bapak Ibu, menjadi manusia baru, manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, manusia roh. Kita sama seperti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa seperti itu? Ya, itu iman kita, Bapak Ibu. Kita menyamakan diri baptisan tersebut dengan salib, dengan peristiwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tujuan dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia bangkit dari kematiannya, dari kehidupan yang dikuasai oleh daging, yang dikuasai oleh dosa. Kita hidup sebagai manusia roh, ya, bangkit sebagai manusia baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sanggup berkata tidak terhadap dosa. Kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan, sama seperti orang disunat menyerahkan diri kepada Allah mereka ketika mereka disunat. Kita dibaptis sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan dan hidup kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita menjadi manusia baru, manusia roh yang tidak dikuasai oleh daging atau dikuasai oleh dosa. Sekali lagi, bisa kita berbuat dosa? Bisa, tetapi kita tidak dikuasai atau diperbudak oleh dosa tersebut, karena kita masih hidup di dalam daging, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya anugerah Tuhan. Kita bisa menjadi manusia roh hanya anugerah Tuhan, bukan usaha kita, bukan karena kita bertapa, berpuasa, bukan karena hidup rohani kita baik, baca Alkitab dan lain sebagainya. Ini adalah anugerah Tuhan yang membuat kita bisa menjadi manusia roh, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kalau memang itu adalah usaha manusia, Bapak Ibu, ketika kita menjadi manusia roh, saya pikir kita akan menjadi sombong, Bapak Ibu. Ya, memang kita berkata kita tidak sombong, tetapi kita akan membedakan kita manusia roh lebih baik daripada manusia yang
hidupnya dikuasai oleh dosa, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada strata, ada tingkatan manusia roh dengan manusia daging. Kalau kita bisa menjadi manusia roh, itu bukan usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat kita menjadi manusia roh, manusia yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, yang hidup untuk rencana Tuhan, dan pada akhirnya kekekalan lah, kehidupan kekal yang menanti kita. Itulah kita Bapak Ibu, manusia roh. Tuhan memberkati. Shalom.